HP flagship zaman sekarang udah agak jarang ya yang ukurannya compact. Terpantau sekarang menurut gua ada dua yang dimensinya compact, harganya menarik tapi bisa ngasih specs jor-joran. Dan ya karena udah banyak banget teman-teman tech reviewer yang udah review Xiaomi 15 dan Oppo Find X8, jadi sekalian aja sekarang kita duelin kedua HP compact ini. Dan kira-kira siapa yang bakalan menang buat di duel ini ya? Buat tahu jawabannya lu tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gua Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum mulai video duel kali ini, pertama-tama gue mau disclaimer dulu kalau video ini dibuat tanpa endorse dari pihak manapun ya. Dan penilaian gue selama video duel dua smartphone ini subjektif. Tergantung smartphone mana yang menurut gue lebih baik di setiap aspeknya. Kalau misalnya kalian gak setuju sama penilaian gue, kalian tinggal tambahin aja poinnya sendiri ke smartphone yang menurut kalian lebih baik. Dan hasilnya siapa yang menang menurut kalian boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Dan sekalian subscribe juga channel ini biar gue gak sia-sia bikin video duel ini buat kalian. Thank you. Oke, buat informasi kedua device yang gue pakai ini varian tertingginya ya. Buat Xiaomi 15 ini di varian 12512 yang di official store-nya itu 13 juta harganya. Sementara buat Oppo Find X8 di varian 16512GB yang harganya 16 juta. Di sini gapnya ya sekitaran 3 juta, tapi Oppo menawarkan RAM yang lebih gede, selisih 4GB. Tapi apakah selisih harga 3 jutaan buat dapet RAM 4GB lebih gede worth it? Menurut gua agak kurang ya, karena buat penggunaan dan performance-nya buat sehari-hari, perbedaan 4GB nggak terlalu banyak pengaruhnya. So buat harga, Xiaomi udah colong start duluan nih, jadi gua kasih nilai buat 2 buat Xiaomi dan 1 buat Oppo. Tapi tenang cuy, kalau lo mau dapat smartphone yang harganya lebih murah, coba cek toko gadget langganan gua, distributor ponsel. Karena selisih harganya jauh lebih murah dan lo tetap dapat barang resmi yang garansinya jelas. So, langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Nah, sebelum duel ini dimulai, gue mau info dulu buat kalian kalau kedua device ini udah pakai update software yang paling baru ya. Keduanya udah dapat updatean software bulan April. Jadi hasil duel ini bisa lebih fair ya, dan jangan alasan kalau softwarenya belum maksimal. Yuk kita mulai. Pertama kita bahas soal desainnya dulu ya. Sebenarnya keduanya punya garis desain yang menurut gua mirip. Sama-sama desainnya flat, terus compact, semua finishing dan materialnya juga berasa HP mahal. Tapi emang Xiaomi desainnya masih mirip banget sama Xiaomi 14. Bahkan bisa gua bilang kemiripannya di atas 90%. Bump kamera di pinggir kiri bentukannya juga masih kotak dan ada logo Leica-nya. Mirip banget dah. Cuman emang harus diakui desain begini menurut gue masih cukup enak dilihat karena simple. Terus handlingnya juga masih nyaman banget karena di sini ada sedikit lengkungan di bagian framenya. Kalau Oppo garis desainnya masih sama banget ya kayak Find X7, nggak launching di sini. Cuma bedanya Find X7 layarnya dan back covernya masih pakai model curve melengkung. Nah di Find X8 sekarang benar-benar flat. Pas pertama kali lihat HP ini, feel-nya bener-bener kayak megang HP dari brand yang jadi bro-nya Oppo, si iPhone. Cuma emang pas kita lihat desain back covernya, terutama desain bump kameranya, ini bener-bener ngikutin tren zaman sekarang ya, yang bentukannya bulat di tengah. Terus bagian frame-nya juga bener-bener flat ya, rata, nggak ada lengkungan sama sekali. Tapi surprisingly pas digenggamnya lumayan nyaman juga. Entah karena material atau finishingnya ya. Tapi serius buat desain flat kayak gini, ini salah satu HP ternyaman buat handlingnya. Nah terus di bagian framenya ini sebenarnya ada fitur sepele tapi bener-bener berguna banget buat gue, yaitu alert slider. Yang buat gue ini, gue bisa dengan mudah nge-silent HP ini kalau misalnya anak gue yang masih bayi lagi tidur. Jadi nggak mesti repot nyala-nyalain layar HP. Fitur kecil gini emang asik banget ya. Nah, kalau balik lagi soal desain, jujur senyaman-nyamannya megang Oppo, desain framenya Xiaomi yang masih ada sedikit lengkungan nggak bakal bisa ngalahin nyamannya HP ini kalau lagi megang kedua HP ini ya. Terus dimensinya juga nggak beda jauh, tapi jujur kalau misalnya mau bilang HP compact, Xiaomi lebih bisa menyandang gelar itu karena dimensinya lebih kecil. Walau perbedaannya ini sedikit banget ya. Nah, tapi nyamannya tombol slidernya Oppo juga bisa ngalahin Xiaomi. Dan jujur aja, keduanya punya kelebihan yang bisa mengalahkan kekurangan dari masing-masing HP. Jadi soal desain gue kasih skor imbang ya, 2 buat Xiaomi, 2 juga buat Oppo. Nah, kalau kalian lebih suka desain yang mana, langsung komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke layarnya cuy sekarang. Keduanya emang ngasih spek layar kelas HP flagship ya.
Buat Xiaomi, dimensi layarnya sedikit lebih kecil, ada di 6,36 inci. Panelnya juga udah pakai LTPO AMOLED, jadi refresh rate-nya bisa dynamic dari 1 sampai 120 Hz tergantung pergunaannya. Peak brightness-nya ada di 3200 nits, dukung Dolby Vision dan HDR10 Plus juga udah ada. Dan perlindungannya pakai Xiaomi Shield Glass, sementara Oppo pakai panel AMOLED biasa nih. Jadi cuma bisa turun dari 120 Hz ke 60 Hz aja. Tapi peak brightness-nya udah di 4500 nits. Otomatis buat penggunaan di bawah terik matahari lebih terang layarnya Oppo, dan sama-sama udah dukung HDR10 Plus dan Dolby Vision ya. Terus pelindungannya sedikit lebih bagus karena udah pakai Corning Gorilla Glass 7i. Experience gue pakai kedua HP ini sebenarnya mirip-mirip aja ya, sama-sama bagus banget layarnya, no complain. Buat nonton, buka sosmed, main game sama-sama enak. Cuma yang bikin kelihatan kalau panel layarnya Xiaomi sedikit lebih baik pas lagi jalanin AnTuTu test. Di dalam tes tersebut kan juga ngetes layarnya ya. Nah, layarnya Xiaomi emang kelihatan lebih smooth pas pengetesan. Tapi ini gue notisnya cuma saat tes AnTuTu aja ya. Kalau cuma penggunaan sehari-hari sih bener-bener nggak terlalu berasa perbedaannya. Tapi biar gimana pun, gue tetap lebih suka layar yang bisa turun refresh rate-nya sampai 1 Hz karena lebih berasa HP flagship-nya. So, di sisi layar gue kasihin poin 2 buat Xiaomi dan 1 buat Oppo. Oke, aspek video udah, sekarang kita tes audionya. Kedua smartphone ini udah pakai dual stereo speaker ya. Surprisingly, buat HP compact, keduanya punya keluaran suara speaker yang sama-sama enak. Buat speakernya Xiaomi ini punya keluaran suara yang lebih clear, lebih jernih. Bassnya juga cukup terasa, tapi di bagian vokal dan treble-nya masih tetap enak. Cuma staging di Oppo berasa lebih megah, jadi suara speakernya itu terasa ngelilingin telinga kita. Kalau speakernya Xiaomi lebih berasa center kayak di tengah gitu, tapi buat kualitas speakernya Oppo nggak kalah ya. Bassnya emang terasa sedikit di bawah speakernya Xiaomi. Terus high-nya juga sedikit berasa lebih ngecring, tapi agak sedikit mengorbankan vokalnya yang jujur lebih clear di Xiaomi. Jujur, kedua-duanya udah sama-sama enak ya. Cuma buat overall speakernya, Xiaomi sedikit lebih unggul. Berasa lebih padat aja gitu buat keluaran suara speakernya. So, di sini gue kasih nilai 2 buat Xiaomi dan 1 buat Oppo. Sekarang kita ke performance-nya. Jadi sebelum tes, kedua HP ini sama-sama gue udah charge sampai full ya. Dan sebelum mulai adu performance-nya, biar usaha gue nggak sia-sia bikin video komparasi ini buat kalian, ayo dong bantu gue buat tombol like dan sekalian subscribe gue juga ya. Biar kalian gak ketinggalan video-video seru yang bakalan gue posting buat kedepannya. Thank you! Oke, kita lanjut. Buat kedua HP ini sama-sama udah pakai SoC paling kenceng dari masing-masing merek ya. Xiaomi pakai Qualcomm Snapdragon X Elite dan Oppo pakai MediaTek Dimensity 9400. Buat tesnya gue coba jalanin tes AnTuTu 5 kali berturut-turut dan hasilnya Xiaomi dapat skor terbaiknya ada di run pertama dengan skor 2.488.000-an. Dengan sudut tertingginya itu nyentuh sampai 45,9 derajat di run kelima. Dan dapat rata-rata skornya itu setelah run 5 kali ada di 2.382.000-an dengan rata-rata temperaturnya di 45,2 derajat dan menghasilkan baterai sebanyak 37% atau 1939 mAh. Sementara skor terbaiknya Oppo ada di run keempat dengan skor 2.620.000-an. Nih gue kasih capturean hasil tesnya kalau nggak percaya ya. Dengan suhu tertingginya ada di 44,5 derajat di run kedua. Dengan rata-rata skornya juga lebih tinggi ya di 2.478.000-an. Dan rata-rata suhunya juga lebih adem di 43,8 derajat. Dengan menghabiskan baterai di 35% atau 1974 mAh. Terus gue lanjutin tes CPU throttling dengan 3 metode. 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Dan hasilnya di run ketiga baterainya Xiaomi habis cuy. Nih, gue kasih capturannya saat nyentuh di menit ke-44, baterainya sisa 5% aja.
Jadi Xiaomi cuma berhasil sampai run kedua di 30 menit aja ya, dengan stability yang cukup tinggi ternyata di 71%. Tapi agak mengkhawatirkan ini suhunya karena udah nyampir nyentuh sampai 46 derajat. Sementara Oppo stability terbaiknya malah ada di running ketiga di 60 menit dengan stability-nya di 60%. Terus suhunya juga masih termasuk aman ya karena cuma di 43 derajat aja. Kalau kita lihat kesimpulannya emang raw performance-nya Oppo lebih kenceng ya dengan toleransi temperaturnya lebih rendah karena cooling sistemnya lebih baik. Sementara Xiaomi agak ngos-ngosan buat jidakin Naga 8 Elite. Selain suhunya juga lumayan tinggi, performanya juga kurang maksimal di pengeresan sintetis ini. Tapi kalau soal main game, mau lo main game enteng kayak Subway Surfer atau sekalian yang berat-berat kayak Wuthering Wave, kedua HP ini aman banget ya. Cuma emang suhunya di Xiaomi lebih tinggi. Beberapa kali gua tes emang lebih panas daripada Oppo. Cuma kalau lo demen main Mobile Legends, di Xiaomi sedikit lebih enak mainnya. Karena grafiknya kebuka di ultra-ultra dan jalan 120 fps-nya. Cuma overall kalau lo beli kedua HP ini buat ngegame gak ada yang salah sih. Cuma perlu diperhatikan aja suhunya Xiaomi karena emang lebih cepat panas daripada suhunya Oppo. So faktor suhu dan raw performance menurut gue Oppo lebih baik ya. Jadi gue kasih 1 poin buat Xiaomi dan 2 buat Oppo. Satu hal yang mungkin bukan gue aja yang komplain masalah ini yaitu sistem operasi atau OS-nya Xiaomi. HyperOS emang nawarin sedikit perbedaan dari MIUI, sedikit ya. Tapi kalau lo perhatiin pas pertama kali nyalain HP-nya Xiaomi, looks-nya tuh cheap, kelihatan murah. Tampilannya juga mesti lo custom dulu biar lebih enak dilihat. Balik lagi ya, ini subjektif. Mungkin banyak juga yang suka sama Xiaomi karena kelihatan lebih low profile. Tapi menurut gua ColorOS-nya Oppo jauh lebih enak dilihat dan digunainnya. Animasinya smooth, ikonnya nggak norak. Terus menurut gua ColorOS-nya Oppo di posisi yang sedikit di bawah One UI-nya Samsung kalau soal pemakaiannya. Dan yang mana itu bagus ya. Dan lagi-lagi bug-nya juga minim. Nah, HyperOS juga nawarin beberapa AI sebenarnya yang cukup asik buat digunain sehari-hari kayak Circle to Search, terus Object Eraser, Translate Conversation, dan masih banyak sebenarnya. Tapi Xiaomi harus mengakui kalau AI-nya Oppo lebih fun buat dipakai sehari-hari. Selain Circle to Search, Object Eraser, dan Translate tadi, ada juga AI Studio yang bisa generate muka kita biar tampilannya lebih ganteng. Ya walaupun nggak digunain tiap hari ya, tapi fun aja gitu punya fitur AI kayak gini. Tapi sisanya ya mirip-mirip lah. So kalau misalnya lihat UI, buat gue Oppo lebih unggul ya. Jadi gue kasih 1 buat Xiaomi dan 2 buat Oppo. Oke, kalau soal baterainya kalian tadi juga udah lihat ya pas saat tes performance-nya. Baterainya Xiaomi masih di 5200 mAh, sementara baterainya Oppo kapasitasnya sedikit lebih gede di 5640 mAh. Selama tes Antutu baterainya Oppo cuma berkurang 35%, sementara Xiaomi berkurang 37%. Dan pas CPU throttling, baterainya Oppo ini sisa 17%, sementara baterainya Xiaomi udah habis, jadi tesnya nggak kelar. Buat pemakaian sehari-hari, baterainya Oppo dengan mudah bisa dapat SOT di atas 6,5 jam. Sementara Xiaomi agak susah buat dapat SOT di atas 6 jam. Tapi kalau buat pengecasannya, Xiaomi emang sedikit lebih kenceng ya di 90 watt, sementara Oppo di 80 watt. In real life, perbedaannya nggak terlalu signifikan kok. Paling cuma beda 5 menit sampai 10 menit aja buat masing-masing charger buat menuhin baterainya. So, karena dari itu fair ya kalau misalnya buat aspek baterai gue kasih 1 nilai buat Xiaomi dan 2 buat Oppo. Gak kalah menarik ada di sektor kameranya nih. Keduanya disupport brand kamera yang gak asal-asalan. Xiaomi with Leica, sementara Oppo dengan Hasselblad-nya. Oke, kita lihat hasil foto kedua HP ini. Semua foto yang gue ambil di mode auto ya, dan di Xiaomi gue pakai filter Leica Authentic. Buat warna, ciri khas Xiaomi ya, dia mempertahankan atau bisa gue bilang mengurangi saturasi di hasil fotonya. Terkesan kayak foto-foto estetik rustic gitu. Terus shadownya juga dibiarkan gelap. Kalau di Oppo lebih eye pleasing ya. Saturasinya nggak lebay. Udah nggak usah diedit, tinggal diposting ke sosmed lah. Terus shadownya di foto lebih diangkat, jadi lebih terang. Buat dynamic range, kelihatan keduanya cukup identik ya. Dan foto-fotonya juga punya dynamic range yang cukup luas, sama-sama bagus. Jujur buat kebanyakan mata awam memang lebih suka hasil fotonya Oppo. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Nah, kalau buat foto dengan objek manusia, skin tone di Oppo jauh lebih akurat. Dan entah kenapa di Xiaomi kalau foto orang, skin tone-nya meleset banget.
Jadi gue kurang bisa rekomendasiin Xiaomi 15 buat foto-foto dengan objek manusia. Tapi kalau soal buat foto street fotografi, nggak bisa dipungkiri, warnanya Xiaomi ini emang lebih cocok kalau temanya begini. Cuma emang filter Leica autentiknya Xiaomi ngasih taste yang khas street fotografi banget. Tapi kalau buat detail, hampir di semua kamera, Oppo unggul lumayan jauh ya. Apalagi kalau kita pixel peeping hasil fotonya. Kelihatan banget kalau detailnya foto Oppo lebih tajam dan kelihatan lebih minim processing juga. Terus saat di kondisi minim cahaya, highlight di hasil fotonya Oppo sedikit lebih baik ya kalau dibanding sama fotonya Xiaomi. Oppo bisa nangkap dengan jelas di bagian neon box-nya, sementara Xiaomi ada bagian yang kena distorsi cahayanya. Terus noise di fotonya Oppo sedikit lebih berasa ya, tapi terobati dengan detail yang lebih tajam. Sementara noise di Xiaomi emang nggak begitu berasa berkat processingnya, tapi mengorbankan detail, sayang banget. Plus minus ya kalau di kondisi ini. Nah, buat mode portrait fotografinya langsung aja gue mention kalau di Oppo nggak ada rasio 16:9. Agak lucu emang. Sementara di Xiaomi rasionya lengkap. Nah, kalau buat potongan foreground ke backgroundnya mirip ya kedua HP ini. Cuma nggak dipungkiri kalau separasi fotonya Xiaomi sedikit lebih rapi ya. Sementara Oppo nggak jarang rambut yang keluar-keluar di tepi fotonya ikutan blur, bahkan sampai kehapus. Nah, kalau kita lihat foto di kamera telenya, walau Xiaomi cuma 2,6x berbanding 3x di Oppo, tapi hasilnya cukup bisa bersaing ya. Warnanya nggak shifting terlalu jauh dari kamera utamanya, dan tetap bisa ngasih warna khas masing-masing. Cuma enaknya kalau ngomongin tele kan pengen jangkauannya yang lebih jauh dari kamera utamanya ya. Nah, Oppo bisa ngasih lebih baik karena di sini lensa telenya Oppo udah 3x. So overall buat pengetesan, walau fotonya Xiaomi bisa ngasih foto yang lebih estetik, terus juga ada pilihan lengkap buat rasionya saat di mode portrait. Tapi menurut gue Oppo juga punya keunggulan dari Xiaomi, karena Oppo menawarkan hasil foto yang bisa buat semua kalangan, di semua kondisi, dan di semua objek hasilnya lebih konsisten. Jujur gue agak berat buat menangin salah satunya, karena hasilnya menurut gue cukup imbang ya. Jadi gue kasih nilai 2 buat Xiaomi dan 2 buat Oppo. Buat hasil pengrekaman videonya, langsung aja kita tes. Oke, ini adalah contoh video dari Xiaomi 15 dan Oppo Find X8 ya, di resolusi 1080p 30fps. Di kamera utamanya, dia keduanya bisa zoom Xiaomi ke 2,6 dan Oppo bisa ke 3 kali. Nah, kayak gitu. Sementara maksimalnya Xiaomi ada di 15 kali, sementara Oppo ada di 18 kali. Nah, kayak gitu. Nah, tuh kalau misalnya kalian lihat handphone baru. Oke, balik lagi, dan ini di Oppo nggak bisa balik ke lensa ke depan ya. Dua-duanya juga nggak bisa nih, Xiaomi juga nggak bisa. Oke, kita coba jalan. Wah, gila, ada siapa nih? Nah, kayak gitu kestabilannya. Kalau kalian lebih suka kestabilannya mana? Terus di sini kita lihat dynamic range ya. Di sana ada kapal, nggak kelihatan, tapi kalau kita zoom, nah Xiaomi kelihatan tuh kapalnya. Di Oppo mana tadi kapalnya tuh? Kayak gitu. Oke, juga bisa ke 0,6 ya. Dua-duanya bisa. Kita coba tes di resolusi layar. Nah, kalau ini di resolusi 4K 30 fps di kamera utamanya. Kalau kita lihat di sini cukup bagus ya warnanya ya. Misalnya kita lihat di sini. Nah, kan lebih bagus yang mana warnanya? Ini sama-sama nah ini 1 kali Oppo dan Xiaomi. Kita lihat kita 2,6 ke 3 kalinya di Xiaomi dan di Oppo. Menurut kalian bagusan yang mana? Dynamic range ya mirip-mirip ya, sama-sama bagus dua-duanya. Oke, kita pindah ke 4K 60 fps.
Oke, ini di 4K 60 fps di kedua HP-nya. Dia juga tetap bisa pindah lensa ya ke Xiaomi di 2,6 dan di Oppo 3 kali. Maksimalnya sampai sama, masih 18 di Oppo dan 15 di Xiaomi. Dan dia bisa pindah ke kamera 0,6-nya ya keduanya. Tuh. Nah, ini di satu lagi kalau kita coba jalan kayak gini. Nah, kayak gitu lebih stabil mana? Gue sih ngerasa lebih stabilan Oppo ya. Terus detail di videonya juga lebih detail di Oppo kalau kalian lihat tuh ya. Teksturnya di sini juga hijaunya. Nah, kayak gitu buat autofocus. Nah, kayak gini. Tuh, gue ngerasa di Oppo fokusnya juga lebih bagus ya, tapi bokeh blurnya di Xiaomi lebih bokeh. Tapi di sini warnanya jujur bagusan Oppo ya. Oke. Nah, tuh lihat kalau kalian lihat detailnya Oppo jauh lebih bagus di perekaman videonya. Kita coba kamera selfie-nya. Oke, ini perekaman video di Oppo Find X8 dan Xiaomi 15 di resolusi 4K 30 fps. Kalau kita lihat di sini, ya kelihatan ya, tembok belakang lebih jelas yang mana. Rambut gua out-outan gini karena anginnya gede banget di sini di pick. Nah, dynamic range kita lihat buat ngelawan cahaya, tuh lebih bagus mana kalian bisa lihat lah ya. Kayak gitu. Wah, anginnya gede banget nih. Nah, buat detail dan suaranya lebih bagus mana langsung komen di bawah ya. Oke, kita pindah ke 4K 60 fps. Oke, nah ini kalau fitur HDR-nya nyala. Jadi HDR-nya di Xiaomi itu cuma bisa di 1080p 30 fps. Sementara kalau di Oppo fitur HDR-nya itu bisa sampai 4K 60 fps. Nice. Jadi kelihatan ya kalau misalnya HDR-nya nyala lebih bagus mana juga. Nah, kayak gitu. Untuk detail segala macam kalian bisa langsung nilai sendiri. Untuk kualitas mic-nya juga boleh langsung kalian komen ya. Wah, ada Mas Krida. Nggak kelihatan Mas. Kayak gitu cuy. Jadi langsung aja kita tes di resolusi lain ya. Oke, ini di 4K 60 fps. Kalau misalnya kalian lihat di sini memang kelihatan kalau Xiaomi kurang bisa meng-highlight HDR dengan baik ya. Sementara Oppo HDR lebih bagus. Kelihatan di muka kita juga. Nah, kayak gini lebih bagus. Oh, gila ini panas banget. Menurut kalian lebih bagus mana? Kestabilannya ini coba jalan aja. Kayak gitu. Menurut kalian lebih bagus mana tuh? HDR-nya ya, dynamic range kelihatan ya. Yang mana yang lebih bagus? Kalian bisa nilai sendiri. Nah, kalau misalnya lihat awannya memang putih semua sih. Tapi seenggaknya masih di Oppo masih ada teksturnya. Sementara di Xiaomi udah nggak kelihatan teksturnya. Oke, kita langsung balik ke studio karena ini udah resolusi maksimal di kamera di kamera selfie. Oke, ini adalah contoh video dari Oppo Find X8 dan Xiaomi 15. Ini di resolusi 4K 30 fps. Ini kalau kita lihat highlightnya kayak gitu ya. Tuh highlight. Nah, tuh ada flare-flare juga, keduanya ada ya. Tapi mana yang lebih bagus menurut kalian? Dan ini kita coba kestabilannya. Ini di 4K 30 ya. Kalian lebih suka warna yang mana? Nah, ini kalau kita lihat di sini. Nah, oke, kalau gue lihat dari videonya sih keduanya mirip ya. Tapi kestabilannya menurut kalian lebih stabil yang mana? Langsung komen di bawah. Dan ini perekaman di kamera selfie-nya Oppo Find X8 dan Xiaomi 15. Menurut kalian mana yang lebih oke? Ini di kondisi malam hari di 4K 30. Kalau kalian lihat nih, ini agak gelap. Ini sebenarnya nggak terlalu gelap ya karena di bawah sinar gitu. Tapi menurut kalian mana yang lebih bagus? Kalau misalnya gue coba sambil jalan kayak gini. Nah, sambil jalan kayak gitu lebih stabil mana menurut kalian? Di Xiaomi lebih terang, sementara di Oppo lebih agak gelap dikit ya. Tapi kalau misalnya masuk cahaya yang agak gelap, di Oppo lebih agak terang. Unik. Menurut kalian lebih bagus mana? Kalau di Xiaomi gue ngeliat sih agak banyak noise ya. Kalau di Oppo sebenarnya noise-nya lebih minim. Nah, ini agak gelap. Xiaomi 15 mulai agak banyak noise ya. Sementara di Oppo lebih bagus. Menurut kalian gimana? Langsung tulis di kolom komentar ya.
Nah, udah lihat kan hasil tes perekaman videonya? Menurut kalian bagusan yang mana? Langsung aja komen di bawah ya. Nah, tadi gue langsung notice karena perekamannya malam, jadi gue lihat kalau di noise-nya di Xiaomi itu jauh lebih sedikit daripada Oppo, terutama saat kondisi low light tadi ya. Tapi buat warna, stability, dan kualitas mic-nya harus diakui Oppo sedikit lebih unggul menurut gue. So, di sini gue kasih 1 buat Xiaomi dan 2 buat Oppo. So, overall hasil duel kali ini dimenangin sama Oppo ya dengan 15 poin. Sementara Xiaomi dapat 14 poin, selisih dikit ya. Kalau penilaian kalian gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Tapi rekap dikit ya, kalau misalnya lu nyari HP flagship terjangkau, bodinya lebih compact, layarnya cakep, kameranya estetik buat street photography, Xiaomi 15 bisa ngasih lebih. Tapi kalau misalnya lo mau nyari HP flagship dengan UI-nya yang nyaman buat digunakan sehari-hari, baterainya irit, kameranya bisa masuk ke semua skenario, perekaman videonya juga cakep ya, Oppo Find X8 bisa banget muasin lo. Dan yaudah segitu aja video komparasi Xiaomi 15 versus Oppo Find X8 versi The Tech Indo. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gua Didi pamit. Ciao. Seru ya. Bagus keduanya sih.